Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Eko Prastyo. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada satu pertanyaan menarik yang disampaikan oleh salah satu peserta kelas online saya. Ia bertanya, gimana jika saya punya satu afirmasi yang ternyata bertentangan dengan orang lain? Kemudian saya mempertegas, maksudnya apa? Afirmasi saya dan istri saya berbeda. Afirmasi saya dengan teman saya berbeda. Bahkan kami saling berlawanan. Mungkin sahabat semua pernah mengalami kondisi itu. Contohnya begini, katakanlah kita ikut tes. Ikut tes penerimaan karyawan atau tes PNS lah. Kemudian hanya ada 2 formasi, sementara yang ikut ada begitu banyak orang. Pada saat itu, semua orang pasti ingin diterima. Semua orang memancarkan doa-doanya, menyampaikan afirmasinya. Tapi toh kenyataannya hanya ada 2 orang yang diterima. Atau ada 2 orang yang satunya berafirmasi A, yang lainnya berafirmasi B. Padahal mereka hidup serumah sebagai suami istri. Pertanyaannya, afirmasi siapa yang paling diterima? Afirmasi mana yang akan mewujud menjadi realita? Beberapa pertanyaan ini sering saya terima dalam beberapa sesi diskusi di kelas online saya. Atau ada juga yang pernah menyampaikan pertanyaan ini secara pribadi ke saya tentang kondisi ini. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Ketika 2 orang punya afirmasi yang berbeda dan saling berlawanan dan kita semua saling terikat, katakanlah suami dan istri, atau anak dan ayah, atau anak dan ibunya, atau 2 orang sahabat yang punya satu visi yang sama, ternyata pada akhirnya mereka beda visi dan punya afirmasi yang berbeda. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi realitasnya? Jujur sih, yang tahu ini hanya Tuhan. Kita hanya bisa menjawab dengan satu teori, dengan asumsi teori ini mungkin benar dan mungkin juga salah. Maka yang paling koheren dan paling fokus dan gak pernah mengcancel, itulah yang paling menjadi realita. 3 orang yang punya afirmasi yang sama, yang satu full fokus dan full dengan keyakinannya dan dia nggak pernah meng-cancel. Yang satu kadang yakin, kadang enggak, yang satunya ragu. Maka yang sangat yakin dan nggak pernah meng-cancel itulah yang menjadi kenyataan. Ketika Anda ikut tes PNS katakanlah, kemudian Anda sudah bersiap, Anda belajar, Anda melakukan afirmasi, Anda berdoa dan Anda yakin 1000% bahwa Anda pasti diterima, maka dialah yang akan keterima. Dari sekian banyak orang yang tes itu pasti ada yang ragu, ada yang cuman asal-asalan, ada yang cuman sekedar nyoba. Maka keyakinan kita penentunya, fokus kita penentunya, rasa kita penentunya. Jika yakin, kita fokus dan kita punya rasa yang sejalan, yang koheren, maka disitulah afirmasinya akan terwujud. Tapi jika sekali saja Anda ragu, sekali saja Anda meng-cancelnya, jika sekali saja Anda kemudian mempertanyakannya, maka pada titik itu kekuatan afirmasi Anda lemah. Maka mereka yang paling kuat fokusnya, yang paling kuat yakinnya, yang paling positif rasanya, yang paling baik imajinasinya, itulah yang terkuat, itulah yang akan menjelma menjadi realita kita. Konsep sederhananya adalah koheren. Ketika pikiran, rasa, keyakinan, imajinasi, dan tindakan kita sejalan, di situ kita akan mendapatkan realitanya. Mungkin gini, saya sudah fokus, saya sudah yakin, saya sudah menjaga rasa, tapi tindakan saya berbeda. Di situ problemnya. Anda ingin jadi seorang PNS katakanlah, Anda yakin melakukan afirmasi setiap hari, Anda berdoa setiap hari, Anda membangun rasa setiap hari, tapi Anda nggak belajar, Anda nggak bertindak, Anda nggak melakukan persiapan. Ini sama aja bohong. Semua butuh tindakan, dan salah satu tindakan itu adalah dengan belajar dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Maka yang paling koheren, yang selaras antara tindakan, pikiran, rasa, keyakinan, itulah yang akan mudah mewujud menjadi realita. Terus gimana jika suami istri berbeda afirmasinya? Ya lagi-lagi pada akhirnya mereka yang paling kuat, yang paling gak pernah meng-cancel, itulah yang akan menjadi pemenangnya, itulah yang akan mewujudkan realitanya.
Kadang memang doa-doa kita berbeda, bahkan saling bertentangan atau mungkin saling berebut. Maka di situ kuncinya adalah keyakinan kita, kuncinya adalah rasa kita dan tindakan kita. Maka ada baiknya jika kita hidup serumah, kita harus punya afirmasi yang sama, kita harus punya visi yang sama, yang gak saling bertentangan. Kalaupun berbeda is okay, selama gak saling bertentangan. Jadi itulah afirmasi yang paling mewujud menjadi kenyataan, adalah yang paling powerful, yang paling kuat, yang paling koheren. Kalaupun ada dua afirmasi yang saling bertentangan, maka yang paling siap, yang paling gak pernah di-cancel, itu yang akan menjadi realita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya.